Hari ke-9 pasca banjir bandang, warga desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mulai berbenah. Setelah menetapkan 5 hari masa tanggap darurat, warga kini berfokus pada rekonstruksi dan pemulihan rumah warga terdampak. Kami di Bonelomo, sekarang lagi masa masuk fase rekonstruksi setelah masa tanggap darurat yang kami tetapkan 5 hari, ujar Kepala Desa Bonelemo, Andi Baso, Sabtu, 11 Mei 2024. Kata Baso, sebanyak 8 rumah hanyut tersapu banjir bandang di Dusun Benteng Datu. Sehingga warganya kini mulai mempersiapkan bahan bangunan untuk membangun rumah baru. Dirinya menambahkan, 24 kakak yang rumahnya ludes kini mengungsi di rumah kerabatnya. Menurut Baso, warganya kompak bahu-membahu demi membantu warga yang tertimpa musibah. Sebab, kata dia, gotong royong merupakan kebiasaan yang diwariskan nenek moyang di kampungnya. Baso juga menyayangkan buruknya sistem pengelolaan bencana Pemda Luwu. Menurut Baso, otoritas terkait terlihat panik saat bencana banjir longsor Luwu datang. Ya, kami di Bonelemo ini sekarang lagi masuk fase rekonstruksi setelah tanggap darurat yang kami tetapkan 5 hari saja. Jadi sekarang kami lagi mempersiapkan bahan-bahan untuk mendirikan rumah bagi warga yang hilang rumahnya. Selain yang hilang rumahnya, juga ada beberapa orang warga yang berada di lokasi rawan bencana juga minta direlokasi. Tapi target pertamanya kami yang hilang rumahnya. Saat ini masyarakat lagi bergotong royong membuat papan, membuat tiang, dan lain sebagainya. Kami bertekad melakukan semua itu dengan sumber daya yang kami miliki. Kalaupun nanti rumahnya diatasi pakai daun rumbia, kami akan pakai daun rumbia. Tapi kami berharap juga mungkin orang-orang baik di luar sana mau terlibat dalam proses ini. Kalau di sini sendiri Pak, ada berapa rumah yang rusak Pak? Yang rusak itu 9, yang hanyut 8. Tapi dalam rumah yang hanyut 8 itu ada rumah tangga ganda. Jadi ada berapa kakak yang terdampak Pak? Yang kakak yang terdampak itu 24. Dusun. Iya, yang sangat terpengaruh. Bukan terpengaruh lagi, tapi yang hilang tempat tinggalnya. Ada fasilitas lain Pak? Pendidikan? Fasilitas lain ada sekolah yang rubuh, pagarnya masuk lumpur. Terus kami punya pustu dan posyandu. Terus fasilitas air bersih. Tapi alhamdulillah semua sudah, ya tinggal satu jalur pipa yang masih dalam proses perbaikan. Katanya bendungan desa Bonelemo ini rusak juga Pak? Ya, termasuk itu bendungan yang dibangun tahun lalu itu juga tersapu banjir. Ada plat deker juga tersapu banjir. Dan semua ya kami coba mau lakukannya dengan proses-proses yang mesti dilakukan. Prinsip kami dalam bekerja di sini, karena kami di sini adalah bagian dari masyarakat adat di Indonesia, kami lebih mengutamakan kearifan lokal. Ya, nenek kita berpesan kalau ada temannya yang lagi sakit, yang lagi luka harus didumbangi ke kita ini mai, ke bangke di baliangan bangkena. Nah, ini semua kita coba lakukan secara bersama-sama. Bahu membahu intinya. Iya, bahu membahu. Pak, dengan ini kan selain intensitas hujan, dengan adanya perusahaan, apakah ada indikasi keberadaan perusahaan ini berdampak ke bencana ini, Pak? Kalau dilihat dari sejarahnya. Kalau di kami di sini, karena kami punya leluhur itu menceritakan secara turun-temurun bahwa ada pernah terjadi banjir bandang beberapa kali di desanya di sungai ini, dan itu melahirkan korban yang banyak. Makanya protesnya kami terhadap hulu tidak diganggu saja, itu bisa melahirkan masalah seperti ini, apalagi seandainya ke depannya semakin terganggu. Jadi ini menurut saya perlu kita semua bisa mendudukannya baik-baik, apa keuntungannya kalau ini dilakukan, apa kerugian yang akan kita dapatkan. Kami disampaikan oleh leluhur bahwa tidak bisa itu orang serakah ditemani, karena sebanyak apapun sumber daya yang kita miliki,
Kalau orang Seraka itu dibiarkan berlaku semau-maunya, maka ya kita semua yang akan dapat celakanya. Begitu pesan-pesan dari kami punya leluhur. Harapan Ini sistem pengelolaan bencana di tingkat kabupaten ini harus betul-betul bisa dilakukan dengan baik agar kita bisa menghindari korban yang tidak perlu. Harusnya orang semua selamat. Kalau katakanlah sistem komunikasi bencana ini dilakukan dengan benar, maka kerugian itu bisa diminimalkan. Nah, sayangnya proses membangun sistem komunikasi bencana ini ya terus kami dorong dari tingkat desa ke atas ini belum bisa. Seperti apa itu Pak? Misalnya kan kalau dulu di Latimojong ada retakan, orang Latimojong datang menyampaikan ke orang-orang tua di sini bahwa hati-hati di atas ada retakan. Nah, hari ini kita tidak menemukan itu lagi karena teknologi. Nah, tapi kalau kita bisa bangun sistem peringatan dini lewat membangun sistem komunikasi, maka itu bisa menghindarkan lebih banyak korban. Kalau misalnya terjadi penyumbatan tutup botol di daerah Kadunung sana, itu air sampai di Bonelemo ini paling cepat 30 menit. Itu paling cepat. Artinya ada kesempatan kita untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan barang-barang berharga dan lain sebagainya. Kalau ini bisa terbangun, apalagi Belopa mungkin kejadian longsor misalnya di Kadundung itu sejam paling cepat baru air sampai di sana. Artinya ada begitu banyak waktu yang terbuang hanya karena sistem komunikasi tidak bisa dihadirkan dan orang sana bisa selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.